penyembahan mereka kepada berhala seperti burung atau di babi atau menyembah kepada berhala-berhala yang lain, mereka menganggap bahwa itu adalah sumber kehidupan kami. Dan setelah misionaris masuk mengajarkan sesuatu atau mungkin mereka ketemu dengan orang yang baru, mereka anggap bahwa ini adalah musuh. Dan akhirnya misionaris tersebut dibunuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tapi ada orang yang berkata bahwa orang-orang yang membunuh misionaris itu salah. Saya bilang tidak. Mengapa? Karena janji firman Allah berkata kepada murid-murid bahwa aku akan mengutus kamu di tengah-tengah serigala, dan kamu akan dibenci, kamu akan diejek, kamu akan dibunuh, dan nyawamu akan dibunuh. Dan itu adalah janji firman Allah, dan itu digenapi. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus, itu sejarah. Dan sejarah orang khusus untuk orang Kimjal, orang Jali tidak bisa lupakan hal itu. Dan khususnya adalah orang Jali. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Allah, di mana murid-murid yang dikasih oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan Yesus, mereka rata-rata mati sia-sia. Hanya satu orang yang mati karena Tuhan, tapi dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa, dan orang itu kita mendengar. Mari kita buka Alkitab kita pertama di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 20. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 20. Sudah? Kalau sudah, saya akan membacakan untuk kita semua. Bapak Ibu boleh mengikutinya. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Ya. Judul lembaga Alkitab menetapkan di sini adalah penglihatan Yohanes di Patmos. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus, pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Lalu aku berpaling dan melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki tiang dari emas. Dan di tengah-tengah kaki tiang itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metal, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau aibang, dan di tangan kanannya ia memegang jubah bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan keajaiban. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasiakanlah, dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan ketujuh kaki yang emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat, dan ketujuh kaki yang itu ialah ketujuh jemaat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Wahyu yang kita membaca ini adalah
kitab yang ditulis oleh seorang bernama yaitu adalah Yohanes. Yohanes di dalam Alkitab menyebutkan dua nama, Yohanes Pembaptis dan Yohanes Rasul Yesus. Dan kitab yang kita baca Wahyu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes dan Injil Yohanes itu ditulis oleh Yohanes. Yohanes adalah murid Yesus. Dia mengikuti Yesus sejak usia muda. Dan dia adalah saksi yang setia. Dia adalah betul-betul mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan pelayanan yang dilayani oleh Yohanes yaitu adalah di Efesus. Tetapi juga dia melayani di Asia kecil. Dan ketika jemaat ini mereka mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh rasul-rasul dan terlebih khusus yaitu adalah Yohanes. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Mengapa Yohanes mengalami ketergantungan? Kita akan mendengar pada waktu itu ketika mereka memberitakan Injil yaitu adalah rasul-rasul Yesus, bahkan juga Petrus, Yakobus dan seterusnya. Dan Yohanes dia menjadi gembala atau seorang pengajar di jemaat yang dilayani yaitu adalah jemaat Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pembacaan ini saya memberi judul adalah menerima wahyu dari Tuhan. Yohanes menerima wahyu dari Tuhan. Kata wahyu diterjemahkan atau dijelaskan di sini adalah apokalipsis. Apokalipsis artinya apa? Artinya jauh. Lalu kalipsis artinya kedurung atau penutup, atau kata lain adalah penjingkapan atau menyatakan atau membukakan. Jadi Yohanes dia menerima suatu wahyu atau suatu penyingkapan atau suatu rahasia yang dibukakan oleh Yesus sendiri. Dan rahasia yang dibukakan oleh Yesus kepada Yohanes, apa yang telah kau lihat itu, apa yang sedang terjadi dan akan terjadi kan tuliskan. Itu adalah pesan yang disampaikan Tuhan kepada Yohanes. Bapak yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 golongan yang kita akan lihat sejarahnya menjelaskan ada 3 hal. Yang pertama adalah orang Yahudi, yang kedua adalah orang kafir, yang ketiga adalah orang Kristen. Dan ketiga mendapatkan satu penganiayaan yang dialami oleh orang-orang Kristen adalah dari 2 pihak. Yang pertama adalah orang-orang Yahudi itu sendiri. Dan mereka lapor kepada pemerintah ini, Bapak Paulus ini juga dia mengajarkan ajaran yang tidak benar. Ini Yohanes juga mengajarkan ajaran yang tidak benar. Akhirnya apa? Paulus ditangkap, dibawa ke pengadilan, dan Petrus juga sama, dan murid-murid yang lain juga sama, termasuk Yohanes. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu adalah mereka berada di bawah pemerintahan, yaitu adalah pemerintahan Romawi. Politiknya mereka berada di bawah pemerintahan Romawi. Lalu mereka menghadapi tantangan yang sangat luar biasa, yaitu adalah masa abad pertama, yaitu mulai dari tahun 60-an sampai itu baik-baik saja. Tapi 64, 67 sampai dengan 69, 70-an itu terjadi satu penganiayaan yang terbesar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa 70 itu digerakkan oleh satu gerakan yang luar biasa untuk terjadi penganiayaan, dan itu dipimpin oleh seorang bernama yaitu adalah Titus. Sampai mendengar sedikit cerita. Titus dia menggerakkan orang-orang Romawi, mereka pergi ke Yerusalem dan mereka membakar rumah Tuhan. Sampai hari ini belum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Setelah Titus mati, maaf saya menceritakan latar belakang saya membaca. Dia menjelaskan bahwa setelah Titus ini dia sakit, dibawa ke rumah sakit dan dirawat oleh bidan. Setelah ini dia punya adiknya namanya adalah Domitian. Domitian ini dia kerjasama dengan bidan bilang itu. Dia bilang adik baik kasih macam tidak bagus supaya dia mati. Setelah Domitian dia kerjasama dengan bidan, akhirnya matilah siapa namanya Titus. Dan Domitian dia menjadi seorang kaisar. Dan dia adalah haus dengan darah orang-orang Kristen. Bagi yang dikasih. Akhirnya apa? Satu peraturan yang dibuat oleh kaisar yaitu adalah Domitian adalah dia berkata bahwa setiap orang yang ada di bawah kerajaan yaitu kerajaan Roma harus menyembah kepada namanya adalah kaisar. Kalau barang siapa tidak menyembah kepada kaisar harus apa? Hukumannya berat. Hukuman yang dihadapi oleh orang Kristen yang pertama adalah mereka harus disiksa. Coba bayangkan kalau diopor di kepala kita taruh api baru hidup-hidup diikat bagaimana? Itu penganiayaan yang mereka hadapi. Yang kedua mereka diaspal.
Dan ketika mereka masukkan di dalam, orang-orang Kristen masukkan di dalam binatang. Jadi mereka berkelahi dengan binatang. Yang keempat, mereka membuang orang-orang yang tidak taat kepada peraturan pemerintah. Mereka dibuang ke satu pulau, yaitu adalah Pulau Patmos. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yohanes ditangkap di Efesus dan dibawa ke Roma, diadili. Dan mereka dikoreng. Yohanes ini dikoreng di dalam satu kali yang menjadi luar biasa. Tapi satu mujizat yang Tuhan buat, akhirnya apa? Dibebaskan dan mereka berkata, lebih baik kita buang dia. Setelah Yohanes dibuang di Pulau Patmos, dia mendapatkan satu rahasia dari Tuhan, yaitu adalah namanya wahyu. Kata wahyu saya sudah menjelaskan bahwa dia menyingkapkan atau membukakan atau sesuatu yang terselubung, dia singkapkan kepada Yohanes, supaya Yohanes dia menulis apa yang telah terjadi, apa yang telah akan terjadi, dan sesudah ini akan terjadi pun engkau akan menuliskan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan sosial antara orang-orang pada waktu itu memang susah. Orang Kristen sangat dimusuhi oleh dua pihak ini, yaitu adalah orang-orang kafir dan orang Yahudi. Dan semakin mereka dianiaya, penderitaan semakin menambah. Akhirnya apa? Penderitaan firman Allah pun semakin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaannya adalah, mengapa Yohanes menerima wahyu khusus dari Tuhan? Kita lihat di sini yang pertama adalah karena ketekunan atau kesetiaan Yohanes kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu semua uskup yang dikenal, mereka itu dibunuh. Dan Yohanes dia tidak mau menerima tawaran yang ditawarkan oleh raja atau kaisar. Salah satu uskup bernama yaitu adalah Polikarpus. Polikarpus ditawarkan, kamu mau menyembah kepada kaisar atau kamu mau menyembah Yesus? Polikarpus bilang apa? Selama 86 tahun saya melayani Yesus, tidak pernah sakiti hati saya, lebih baik saya memilih mati. Akhirnya apa? Kepalanya dikepal. Termasuk Yohanes, dia bilang saya tetap setia kepada Tuhan Allah. Akhirnya kesetiaan itu diperhitungkan oleh Tuhan, dan rahasia yang disimpan oleh Tuhan dia membukakan kepada Yohanes supaya Yohanes menulis. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita lihat ayat yang ke-9. Kesusahan apa yang dialami oleh mereka? Ayat ke-9. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberitakan oleh Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesusahan yang dihadapi oleh mereka adalah apa yang saya menceritakan. Tapi kesusahan itu juga dia menyampaikan kepada jemaat yang setia kepada Tuhan. Dia bilang, aku adalah Yohanes, saudaramu, dan saya setia kepada Tuhan, termasuk kamu harus setia kepada aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya Yohanes mendapatkan satu rahasia dari Tuhan, yaitu adalah apa yang terjadi waktu itu, dan apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi, ditulis di dalam kitab Wahyu, mulai dari pasal 1 sampai dengan ayat pasal 2. Bapak yang dikasih Tuhan, yang pertama di sini kita lihat adalah kesetiaan Yohanes kepada Yesus, mulai di mana dia mengikut Yesus dengan setia. Dan kesetiaan itu sampai di mana dia melayani Tuhan Yesus yang dia terima, dia melayani setia. Walaupun tantangan masalah, dan masalah itu sangat berat bagi dia, tapi dia bilang apa? Lebih baik saya memanah kepada dia, dan dia memanah kepada Tuhan. Pada akhirnya dia menerima, yaitu adalah dengannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengambil komitmen dan mengikut Tuhan, tentu pasti ada penderitaan. Penderitaan akan datang dari berbagai cara. Mungkin karena kita sakit, mungkin karena kita akan diejek, kita akan dihina, kita akan diolok, kita akan dicaci maki oleh keluarga kita atau tetangga kita atau gereja-gereja yang lain, kita akan dibenci. Tapi ingat, kita bukan melayani orang, tapi kita melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setialah kepada Tuhan, maka rahasia apapun Tuhan akan lakukan. Saudara dan saya, kalau kita mau lihat rahasia Tuhan, yang pertama adalah kita setia kepada Tuhan. Yohanes dia setia kepada Tuhan, maka apa yang Yohanes melihat? Bapak Ibu kita lihat ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sini Yohanes melihat Tuhan Yesus secara luar biasa. Yang pertama di sini dia bilang,
Lalu aku berbalik untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berbalik, nampaklah kepadaku 7 kaki-Dian dari emas. 7 kaki-Dian ini menjelaskan menyangkut dengan 7 jemaat. Kita lihat dari ayat yang ke-20 terakhir. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku, dan ke-7 kaki-Dian emas itu. Ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki-Dian ialah ke-7 jemaat. Jadi 7 kaki-Dian ini menjelaskan menyangkut dengan 7 jemaat. Dan 7 jemaat ini penilaian khusus dari Tuhan Yesus. Penilaian khusus dari Yesus kepada mereka seperti apa? Kemarin kita mendengar dari penjelasan atau disampaikan firman Tuhan dari Yusuf. Ada beberapa jemaat yang ada yang suam gugur, ada yang sudah mati rohaninya, ada yang setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena penganiayaan. Karena penganiayaan ada yang mereka tidak mau setia kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Mereka menyangkal imannya mereka dan mereka berbalik kepada saya kasih dalam Tuhan Yesus. Seandainya kalau kita ada di negara ini, kalau pemerintah mengubah satu peraturan dan setiap orang harus menyembah kepada pemerintah, apa tidak? Apa tidak? Pasti ada yang mau, pasti ada yang tidak mau. Tapi kalau hukumannya terlalu berat bagaimana? Pasti mau. Dan itu memang hal yang sama itu terjadi. Cuma orang-orang masih hidup baru yang masukkan di dalam pos ditonton, akhirnya jadikan tontonan, akhirnya mereka menonton manusia dengan binatang berkelahi. Sampai siapa yang mati? Orang-orang Kristen banyak mati. Tapi di sini tidak menuliskan nama-nama mereka. Tapi secara mencatat bahwa mereka mengalami satu penderitaan yang berat. Penderitaan demi penderitaan mereka alami, tetapi firman Allah juga mereka kemana pergi memberitakan firman. Akhirnya apa? Injil Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang menarik sekali adalah mereka tidak mau menyangkal nama Tuhan. Akhirnya Injil bisa tersebar sampai di seluruh. Semakin penderitaan semakin kuat, tetapi mereka juga semakin setia kepada Tuhan Yesus. Itu yang saya kasih tahu Tuhan Yesus. Semakin penderitaan pasti ada, mungkin dalam kesusahan, di dalam keluarga, mungkin sakit penyakit. Itu diizinkan. Mengapa? Pertanyaannya mengapa diizinkan oleh Tuhan? Karena kita dikuduskan oleh Tuhan, kita menjadi anak Tuhan, tidak bisa diambil oleh iblis. Karena kita bilang apa? Orang-orang yang digenggam oleh tangannya Allah tidak bisa diambil oleh iblis. Kita lihat di dalam Ayub. Ayub dicobai karena apa? Seizin Tuhan. Penderitaan. Iblis datang kepada Tuhan dan dia bilang, saya keliling bumi sampai saya menemukan hanya satu orang yang saleh dia, namanya Ayub. Bolehkah saja masuk dan terjadi lagi? Lebih baik kau ambil ini, tubuhnya silakan. Segalanya kau silakan ambil, tapi jangan berikan mati. Itu adalah seizin Tuhan. Jadi kalau kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kalau sakit penyakit penderitaan apapun datang, itu adalah seizin Tuhan. Jadi lebih baik apa? Setia kepada Tuhan. Kalau kita setia dengan Tuhan, maka kita akan melihat keajaiban. Bapak yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Keajaiban yang dilihat oleh Yohanes di sini adalah yang pertama ayat yang ke-13. Dan di tengah-tengah kaki dia ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki. Bapak yang dikasih Tuhan, jubah panjang ini di dalam Alkitab PL menjelaskan bahwa yang itu hanya bisa dipakai oleh siapa? Imam. Bukan Nabi, tapi imam bisa pakai jubah itu. Dan Alkitab menjelaskan bahwa Yesus adalah imam yang agung. Dan imam itu adalah tugasnya adalah dia menjadi pengantara antara manusia dengan Allah. Dan dia juga menjadi pengantara Allah dengan manusia. Mengapa? Karena tugasnya. Dan dia membawa persembahan dan dosa penghapusan dibawa oleh imam kepada Tuhan Allah. Dalam perjanjian lama, orang berdosa tidak boleh masuk di dalam bait. Hari ini kalau dia berdosa dan datang kepada Tuhan, hari itu bagaimana? Tangannya diikat, baru talinya bawa keluar, baru orang dia masuk di dalam. Jadi talinya itu dia kalau goyang begini berarti dia masih hidup. Tapi kalau talinya itu kalau dia goyang berarti bagaimana? Orang itu mati bahwa orang itu orang masyarakat atau ada yang mati baru berkata bahwa dia mati karena dosa. Yesus adalah imam agung, dia jadi pengantara antara Allah dengan manusia. Setiap dosa kita diampuni oleh Tuhan, karena dia adalah imam.
Bapak yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-14, kepala dan rambutnya putih bagaikan kulit yang putih, dan matanya bagaikan nyala api. Bapak yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dia menjelaskan bahwa pakaiannya, bahkan juga rambutnya ini menjelaskan menyangkut dengan kekudusan Tuhan Allah. Dia itu Allah yang maha kudus, dia adalah Allah yang maha suci, tidak bisa ternoda. Tetapi dia mengambil rupa manusia, maka dia dikategorikan bahwa dia adalah anak manusia. Dia bukan manusia, tetapi Alkitab menjelaskan bahwa dia adalah seutuhnya Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, dan dia menjadi perantara antara manusia. Apa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya ayat yang ke-13 di situ mengatakan bahwa anak manusia. Ya, kata yang ada di situ anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai ke kaki. Itu menjelaskan menyangkut dengan apa yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu matanya itu bagaikan seperti apa? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Alkitab menjelaskan bahwa mata Tuhan ada segala tempat mengawasi orang baik dan yang. Jadi ini menyangkut berbicara kemahatauan Tuhan Allah. Allah itu maha tahu dimanapun, kemanapun, kapanpun, sampai detik ini, jam ini, apapun yang kita lakukan diketahui oleh Tuhan. Karena dia adalah Bapak yang dikasih Tuhan. Karena itu di dalam Alkitab, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, segala sesuatu di hadapan Bapa di surga itu telanjang. Ya kan, yang bersih. Dan mata Tuhan itu seperti nyala api. Dan seterusnya Bapak Ibu kita lihat di bawah sini. Ayat yang ke-15, dan kakinya mengkilap dan bagaikan tembaga membara di dalam berapian, suaranya bagaikan desau air. Bapak Ibu kasih Tuhan kita Yesus Kristus di sini menjelaskan kakinya mengkilap atau membara di dalam berapian. Di dalam perjanjian lama itu ukupan atau tempat pembakaran. Tempat pembakaran itu adalah setiap tahun setiap orang wajib membawa apa? Domba. Dan mereka membawa persembahan kepada Tuhan Allah, itu dibakar oleh imam. Dan kakinya itu di sini Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan akan menginjak kakinya. Tuhan menginjak kaki perusahaan kita. Lalu ayat selanjutnya dia menjelaskan bahwa suaranya itu bagaikan desau. Karena firman Allah berkata bahwa firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Apa yang dikasih itu? Segala sesuatu terjadi oleh karena Tuhan. Dan di sini berkata bahwa suaranya firman Allah itu. Dan suatu waktu kalau Tuhan berkata, pada waktu sangkakala Allah dibunyikan di angkasa, apa yang akan terjadi? Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mati di dalam Kristus, mereka akan dibangkitkan terlebih dahulu. Lalu orang-orang yang hidup, mereka akan diubahkan seperti sekejap mata. Alkitab. Lalu mereka yang masih hidup juga, mereka akan diubahkan dan mereka akan mengenakan pakaian putih. Dan mereka akan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Lalu Alkitab menjelaskan juga, kuasa firman Allah itu bagaikan seperti pedang bermata. Lalu selanjutnya kalau kita lihat di ayat yang ke-16, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam. Kita membandingkan ayat ini dengan satu orang membaca di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12. Satu orang kalau lihat baca pasal 4 ayat 11 ayat 12. Pasal 4 ayat 12. Ibrani pasal 4 ayat 12. Firman Tuhan demikian, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak yang dikasih Tuhan, ayat 16 menjelaskan bahwa firman itu sangat
tajam. Dan firman itu Alkitab menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sangat tajam. Mengapa? Karena memang firman itu adalah Yesus. Kita lihat ayat yang ke-16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, itu menyangkut dengan 7 jemaat itu. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini menjelaskan bahwa firman itu sangat tajam. Karena pada waktu Allah menciptakan segala sesuatu hanya pakai firman. Maka saya baca dulu. Kalau hari ini Tuhan mengutuk orang itu mati, pasti. Kenapa? Ketika Petrus mengutuk Ananias dan Safira, maka terjadi. Dia bilang, demi nama Yesus, kamu berkaitan karena aku mati. Hari itu juga mati. Ya, firman itu sangat tajam. Kalau seseorang mengutuk demi nama Yesus, pasti dia hidup. Tapi sekarang tidak. Kenapa? Kita ada dalam masa ancam. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga adalah di sini dia melihat, yaitu adalah matanya, bahkan juga wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari bersinar. Ini adalah kuasa kemuliaan Tuhan. Siapapun tidak bisa menghadap Tuhan karena dia adalah Maha Kuasa. Karena itu Alkitab menjelaskan bahwa wajahnya itu bagaikan seperti matahari yang terik. Dan sampai hari ini semua ilmuwan tidak bisa sampai kepada matahari, kecuali bintang apa? Bulan bisa. Karena apa? Matahari ini memang sama seperti bumi katanya. Jadi sampai orang sehebat apapun tidak bisa sampai kepada matahari. Dia bisa kering cepat atau berlari. Karena apa? Tidak ada udara. Itu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apalagi kuasa Tuhan. Kita mau sampai kepada Tuhan adalah kalau kita hari ini berdosa atau membunuh orang atau mencaci maki atau sampai hari ini kita melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita datang menghadap kepada Tuhan hari itu mati. Itu adalah perjanjian. Tapi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada dalam masa anugerah. Maka kita diberi anugerah. Bapak Ibu yang kasih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Yang ketiga, mengapa Yohanes menerima wahyu? Yang ketiga adalah dia setia kepada kesaksiannya. Yaitu adalah kesaksian menyangkut dengan apa? Firman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita lihat mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ketika aku melihat, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani dia berkata bahwa Alfa dan Omega. Alfa dan Omega diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah huruf pertama dan terakhir. Dan Alkitab menjelaskan dari sini adalah yang awal dan yang akhir. Siapa itu dia? Bapak yang dikasih Tuhan. Kita lihat di sini adalah yang pernah lahir luar biasa dan tidak pernah sentuhan suami istri, tetapi dia dilahirkan dengan namanya adalah disebut Genasi. Dilahirkan secara luar biasa dan dalam pelayanan juga dia melakukan banyak mukjizat. Pada waktu dia mati juga dengan mukjizat, dan pada waktu bangkit juga membuktikan dia hidup. Dan dia adalah sumber kebangkitan. Dan ayat yang ke-18 kita membuktikan siapa dia. Sepanjang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia yang pernah mati, dia juga pernah bangkit. Ada sejarah yang menjelaskan bahwa orang kenyim atau orang pun pernah mati baru bangkit sampai hari ini hidup ada. Setelah mati baru dikuburkan di dalam tanah, baru dia hidup kembali ada. Di agama kalau kita tanya di agama lain saja. Mungkin di Hindu kah, di Buddha kah, di Islam ada. Tidak ada kecuali namanya satu, yaitu adalah Yesus. Dia adalah sumber kebangkitan. Dia adalah sumber hidup. Dia adalah sumber kehidupan. Dan dia yang menghidupkan kita. Bapak yang saya kasih tahu. Ketiga, Tuhan setia kepada dia, maka dia memperlihatkan keajaiban atau kekekalan itu kepada kita. Bapak yang saya kasih tahu Tuhan Yesus Kristus. Pada akhirnya Yohanes dikuasai oleh Roh Kudus. Kita lihat dari ayat yang ke-14, ayat yang ke-7.
pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Bapak yang dikasih Tuhan, di sini ada banyak penafsir yang berkata bahwa pada hari Tuhan dengan dikuasai oleh Roh Kudus, itu ada banyak penafsir. Tapi ada pendukung Alkitab menjelaskan di mana Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus di badan roh. Dan Yohanes ini dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, maka dia melihat dan dia menjadi saksi. Apa yang dilihat oleh Yohanes itu adalah benar. Dan apa yang ditulis oleh Yohanes kepada ketujuh jemaat itu adalah benar. Bukan mimpian. Orang biasa bilang mimpi, saya mimpi begini, saya lihat, bukan. Tetapi ini adalah yang benar-benar terjadi kepada Yohanes. Apa yang dikasih Tuhan, karena ketika Yohanes melihat bahwa wajahnya itu bagaikan seperti perapian, maka dia bilang apa? Saya tidak bisa ke dekat sana. Coba lihat yang dia ajang kayak ini. Ajang kedua 17. Ketika aku melihat dia dan tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati dia. Tapi Yesus menjamah tangannya dan berkata bahwa jangan. Bapak yang dikasih. Jadi ketika Yohanes melihat bukan hanya rekayasa atau cerita karena mimpi atau penglihatan, tapi ini adalah kenyataan di mana Yesus memperlihatkan dan secara fisik dia memperlihatkan kepada Yohanes dan Yohanes melihat, meraba dan menulis apa yang dilihat. Apa yang saya kasih tahu. Akhirnya Yohanes melihat ada beberapa hal yang paling penting. Kenapa? Karena yang pertama adalah setia kepada. Yang kedua adalah menjaga kesaksian tentang Yesus. Ketika dua hal ini dijaga oleh orang-orang yang setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memperlihatkan keajaiban. Penderitaan, persoalan, masalah apapun yang akan terjadi pada kita itu hal biasa. Ketika Yohanes menghadapi satu tantangan yang luar biasa dan bersama-sama dengan jemaatnya, yaitu adalah penganiayaan dan berduka. Tetapi Yohanes setia dengan Tuhan, maka Yohanes melihat keajaiban. Yohanes melihat masa depan yang luar biasa. Dan Yohanes melihat dan mencatat masa depan untuk kerajaan. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang berkata kalau kita membaca kitab Wahyu itu sukar. Tetapi ketika kita membaca satu kitab, yaitu adalah kitab Wahyu, itu adalah satu pengharapan ada di dalam kita. Mengapa ketika kita kalau membaca kitab Wahyu, kita akan melihat hal-hal yang rahasia yang dirancang oleh Tuhan Allah, yaitu adalah masalah keselamatan. Karena masa kita di sana dirancang oleh Tuhan Allah sendiri, dan itu sudah dicatat di dalam buku kehidupan, yaitu adalah kitab yang kita. Bapak yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang kita belajar hari ini. Yang pertama, kalau kita setia dengan Tuhan, maka kita akan menjaga. Yang kedua adalah kita menjaga kesaksian Tuhan. Ketika hadapi masalah, persoalan, tantangan, setialah. Mengapa? Karena kita komitmen. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, kisah yang saya menceritakan satu, yaitu adalah menyangkut dengan misionaris yang dibunuh di daerah kami, yaitu di daerah Jawa Timur. Namanya Filipus. Ya. Tuan Filipus itu dibunuh karena kesaksian menyangkut dengan Yesus. Ada banyak misionaris, ada seorang bernama namanya Nomensen di daerah Batak. Pertama sekali misionaris yang diutus oleh Inggris namanya Nomensen. Setelah dia memberitakan Injil sampai di Batak, orang Batak ini belum mendengar firman Allah, Nomensen dibunuh. Akhirnya dia punya mama ini anaknya satu-satu Nomensen. Dia menangis. Sampai menangis tidak bisa benar. Dia berduka luar biasa. Akhirnya satu badan yang mengutus Nomensen ini, mereka bertanya kepada dia, mengapa ibu menangis? Dia bilang begini, saya menangis bukan karena Nomensen mati, tapi saya menangis karena orang Batak yang tidak mendengar firman Allah. Kalau saya tanya anak saya, kalau ada dua, saya utus lagi ke sana supaya mereka bisa. Jadi orang-orang yang pernah mati dibunuh karena ini. Ketika ada masalah tantangan apapun, kita setia. Sebab dia adalah sumber segala bagi kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk panggilan-Mu. Engkau telah menunjuk kami ketika kami setia dengan Tuhan dan menghadapi tantangan masalah apapun, kami akan melewati dan kami akan mencapai, yaitu adalah untuk menanti kedatangan. Dan kami akan masuk di dalam kerajaan
bersyukur untuk kebenaran. Berkati hambamu menyampaikan dari keterbatasan. Tetapi Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Tuhan memampukan kepada buat yang telah dengar, sehingga mereka boleh setia dengan Tuhan. Ketika mereka hadapi masalah dari luar, dari dalam, atau dari mana saja, tapi mereka tetap berkomitmen dengan Tuhan dan setia dengan Tuhan sampai Engkau akan datang menyempurnakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya.